محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. Insyaallah untuk siang hari ini kita bagi dua season pengkajian ini. Pertama kita melanjutkan kajian mukjizat huruf Al-Quran dan tafsir qiraat, dan nanti kita buka pembahasan yang saat ini juga muncul lagi pertanyaan klasik, bolehkah tahajud setelah tarawih? InsyaAllah nanti kita bahas, mudah-mudahan sampai tuntas. Dan untuk sementara kita akan mengkaji kembali sekilas buku karena terkait dengan bimbingan kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita baru membaca tentang basmalah kalau tidak salah ya, atau sudah sampai di mana lupa lagi. Surat Al-Fatihah halaman 186. Iya, kita lanjutkan ke halaman 192. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang besar ya hurufnya ya. Iya, kita perhatikan kata per kata, insyaallah akan menambah kita untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahan umum, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya garis bawahi kata Tuhan. Ada terjemahan lain, segala ungkapan puji dan syukur hanyalah berhak ditujukan kepada Allah, pengatur dan penguasa alam semesta. Ini terjemahan yang ada dalam terjemah tafsiriyah. Kalau yang pertama terjemah Departemen Agama. Kemudian yang ketiga, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini terjemahan baru beredar melalui buku ini saja, belum beredar melalui buku yang lain. Artinya alternatif dari saya sendiri. Kenapa tidak mengartikan Rabb dengan kata Tuhan sebagaimana sebelum-sebelumnya? Ini masalah kontroversi juga. Karena di dalam Al-Quran ada kata ilah, ada kata Rabb. Kata ilah khusus untuk Allah, dan kata Rabb tidak khusus untuk Allah. Apabila ilah diterjemahkan dengan terjemahan yang sama dengan Rabb, dikhawatirkan akan menimbulkan pengertian yang bisa keluar dari jalur. Di dalam Al-Quran ditemukan kata ilah dihubungkan hanya kepada manusia. Ilahukum, ilah kamu semuanya. Ilahahu, ilahnya dia. Ilahuka, ilahnya kamu. Tidak ditemukan ilahul alamin. Tidak ditemukan ilahul masyriqain, ilahnya timur dan barat, ilahnya alam, enggak ditemukan. Tapi kalau Rabb, ada Rabbul alamin, ada Rabbul masyriqain, ada Rabbul maghribain. Ini memberi makna bahwa ilah dengan Rabb beda maknanya. Walaupun yang dimaksud itu juga kalau dihubungkan kepada manusia. Ilahuka Allah, Rabbuka Allah. Tetapi kata Rabbuka di dalam Al-Quran diakui juga tidak hanya ditujukan kepada Allah. Kita bisa membuka dalam buku ini nanti pada bahasan
makna Rabb insyaallah. Nah, sekarang kita perhatikan saja dulu kalimat yang ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah membimbing hamba-hambanya bagaimana cara memujinya dengan menggunakan susunan kalimat yang sempurna. Itulah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Susunan kalimat ini sempurna. Bila sudah diterjemahkan tidak sempurna. Terjemah yang dari manapun tidak akan sempurna, sebab yang disempurnakan hanya yang diterjemahkan. Kok bisa mengatakan tidak sempurna? Karena terjemah pemikiran manusia, hasil pemahaman manusia terhadap ayat. Terbukti satu terjemah dengan terjemah yang lain berbeda, artinya bahwa terjemahan tersebut tidak ada yang bisa dijamin kepastiannya. Tetapi yang dijamin kepastian benar dan asli hanyalah lafaz aslinya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah salah terjemah? Bukan urusan salah dan benar, tetapi terjemah pemikiran manusia. Oleh karena itu orang yang membaca terjemah tidak dinilai membaca Quran. Orang yang menafsirkan terjemah bukan menafsirkan Al-Quran, tapi menafsirkan pemikiran manusia yang diambil dari Al-Quran. Nah, kita lanjutkan. Kendati pun ayat ini hanya terdiri dari jumlah kata yang sangat sedikit, namun memiliki makna yang sangat luas dan mendalam hingga sulit dicari terjemahannya. Adapun terjemah yang tertera di atas itu hanyalah bagian kecil dari makna, dari terjemah makna yang terkandung di dalamnya. Ini terjemah makna, bukan terjemah Quran. Para ulama membaca ayat ini dan dipahami oleh mereka. Apa yang mereka pahami, mereka terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Jadi bukan terjemah Al-Quran sebenarnya, terjemah sebahagian makna dari Al-Quran. Setelah terlihat adanya perbedaan yang jelas antara beberapa terjemah di atas, mungkin muncul pertanyaan, terjemah yang manakah yang lebih diharapkan dapat mengantarkan seorang mukmin untuk lebih dekat kepada makna yang sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan studi berikut ini. InsyaAllah kita lakukan studi yang lebih mendalam. Huruf Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalimat ini mengandung makna yang sangat luas, antara lain bahwa segala puji selamanya hanya milik Allah. Dulu para guru di kampung suka menerjemahkan alhamdulillah, segala puji itu lillahi, tetap milik Allah, pakai tetap gitu. Artinya ini diambil dari susunan kalimat. Karena kalimatnya kalimat nominal, maka maknanya tidak pernah mengalami naik turun, muncul tenggelam, tidak, tetap itulah alhamdulillah. Akan berbeda kalau sekiranya kita mengungkapkan puji kepada Allah dengan mengatakan Ahmadullah, aku memuji Allah. Nah, kalau kalimat Ahmadullah, aku memuji sangat terbatas waktu. Aku memuji kata kerja, ada batasan waktu. Tapi segala puji tidak ada batasan waktu. Oleh karena itu, alhamdulillah maknanya lebih luas daripada Ahmadullah. Sehingga tiada yang memberi pujian dan menerimanya atau mendapat pujian selain hanya pujian milik Allah. Disalurkan pujian dari anak kepada orang tua, dari orang tua kepada anak, dari murid kepada guru, guru dari murid, semuanya milik Allah. Dari manapun datangnya pujian milik Allah. Bagaimana kalau sikap kita sewaktu mendapatkan pujian ada rasa bangga? Jangan dilanjutkan kebanggaannya. Ada rasa bangga manusiawi, tapi jangan dilanjutkan kebanggaannya. Segera salurkan kepada pemiliknya. Wah, si bapak semakin muda aja nih. Mikir, aku kalau kelihatan masih muda bukan kehendakku. Kalaupun mau berjuang, kalau Allah tidak mengizinkan, enggak. Tapi inilah semata-mata kehendak Allah. Tapi kalau disebut semakin muda memang enggak mungkin.
Tapi kalau tampil masih kelihatan muda bisa. Tapi kalau semakin muda mana ada. Seorang ibu saling menyanjung, wah ibu semakin muda aja. Makasih ya. Kok terima kasih, kan iseng itu. Bukan sebenarnya. Mana mungkin ada orang yang semakin muda. Nah, apabila muncul pujian, milik Allah, bukan milik saya. Itu adalah segala puji bagi Allah. Kemudian berikutnya, bahwa ada ataupun tidak ada yang memuji kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha terpuji karena dia adalah pemilik segala puji yang hakiki. Itulah makna alhamdulillah. Mau ada yang memuji ataupun tidak ada yang memuji, gak ada pengaruhnya. Itu makna alhamdulillah. Jadi tidak cukup segala puji bagi Allah, tidak cukup kalau kita perhatikan susunan kalimat. Kemudian berikutnya lagi, makna segala puji bagi Allah apa? Karena segala puji hanya milik Allah. Jika kita tidak memujinya, maka sungguhnya makhluk lain senantiasa memujinya. Karena Allah membuktikan bahwa segala puji bagi Allah, disiapkan sekian makhluk memuji Allah terus. Dan terdapat di dalam surat Al-Isra keterangan dari Al-Quran jelas dari Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tiada sesuatu apapun dari makhluk ini kecuali suka bertasbih memuji Allah. Cuma kamu enggak ngerti tasbih mereka. Kamu tidak memuji hamdalah, tidak tahu, tidak mengerti hamdalah mereka. Begitu kata surat Al-Isra ayat 44. Jika saat ini tidak terdengar ada yang memujinya, maka sungguhnya sejak dahulu tanpa permulaan sampai masa mendatang tanpa mengenal akhir, bahwa segala puji tetap milik Allah. Tidak pantas kita merasa ingin dipuji, sebab semua yang ada dalam diri kita yang layak berpandangan kita ini dapat pujian, enggak, bukan milik kita. Kalaupun ada yang memuji, Allah yang terpuji, bukan kita. Allah yang menciptakan, bukan kita. Apakah kita setiap kali melihat kekaguman suka melihat kepada zat yang menciptakannya? Boneka bagus sekali, waduh ini bagus sekali, buatan siapa ya? Pinter nih yang buat. Padahal yang lebih hebat yang membuat pembuat. Pencipta yang membuat. Wah bagus sekali nih handphone ini. Dari mana nih? Buatan siapa nih? Produk mana nih? Yang terbayang produsernya. Tidak langsung menghadap kepada zat yang menciptakan produser. Mestinya kalau sudah alhamdulillah, larinya langsung kepada pusat pemilik semua pujian. Kalimat segala puji bagi Allah memiliki makna yang sangat luas, lebih luas dari kalimat aku atau kita memujinya. Karena itu ungkapan segala puji bagi Allah senantiasa sesuai dengan kenyataan, meski diucapkan oleh orang yang tidak mengetahui maknanya. Atau umpamanya ada burung beo diajari mengucapkan alhamdulillah, benar itu ucapan dia. Kata burung beo segala puji bagi Allah, benar kata kita. Burung beo itu memuji enggak? Enggak tahu. Karena dia mengucapkan begitu ikut-ikutan saja. Nah, inilah makna alhamdulillah sangat luas dan mendalam. Sekarang makna lafaz Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hampir sepakat para penerjemah Al-Quran memberi makna untuk lafaz Rabb dengan kata Tuhan. Sementara pada ayat lain kata Tuhan ini adalah terjemah dari lafaz ilah. Yang benar yang mana ini? Terjemahan Tuhan itu terjemahan Rob atau terjemahan ilah? Ah sama saja. Iya kalau sama buat apa Allah menggunakan dua kata yang berbeda? Cukup satu saja. Sebagaimana kata Al-Quran dengan Alkitab. Al-Quran adalah menggambarkan tentang bacaan wahyu. Alkitab menjelaskan tentang tulisan wahyu. Beda tentunya maksudnya juga. Allah menjelaskan wahyu ini tertulis dari Allah dan terbaca dari Allah. Makanya digunakan dua kata, Alkitab dan Al-Quran. Apabila cuma bacaan saja yang turun, cukup Al-Quran. Apabila yang turun cuma tulisan saja, cukup Alkitab. Nanti akan dibahas insyaallah pada surat Al-Baqarah itu.
lebih luasnya. Dzalikal kitabu, kenapa pakai dzalika untuk Alkitab, dan hudan lil muttaqin, kitabullah ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan semuanya yang di sini mendapatkannya. Sementara Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan Allah memberi isyarat kepada Al-Quran pakai hadza, inna hadzal qur'ana yahdi. Kemudian ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, uhiya ilayya hadzal qur'an wa laqad sarrafna fi hadzal qur'an. Nah, begitulah dua kata dipakai berarti punya makna yang berbeda walaupun satu kesatuan. Demikian pula kata Rabb dengan kata ilah punya dua makna yang berbeda walaupun satu kesatuan. Apakah makna lafaz Rabb itu sama dengan makna lafaz ilah? Jika kita perhatikan redaksi Al-Quran dengan cermat, ternyata dua lafaz tersebut tidak dapat disamakan. Kalimah at-tauhid yang dalam bahasa Indonesia berbunyi tiada Tuhan selain Allah hanyalah terjemahan dari lafaz la ilaha illallah. Tidak ditemukan dalam Al-Quran la rabba illallah, dan tidak ditemukan untuk terjemahan ini lafaz lainnya baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Namun demikian kata Tuhan juga ternyata terjemahan dari lafaz Rabb yang kita temukan dalam terjemahan ini. Ini nampaknya yang perlu kita lakukan studi kritis ini. Tapi waktunya sangat terbatas. Ya, sampai sini ya dulu. Insyaallah lah Selasa mendatang kita lanjutkan kajian, baru sampai sini, dan saya akan membahas dulu tentang pertanyaan tadi ya melalui SMS. Mohon diterangkan boleh enggak tahajud setelah tarawih? Ya, karena sudah masuk Ramadan muncul lagi istilah tarawih kan gitu. Kita harus memahami makna tahajud, tarawih, qiyamul lail, witir ini tinjauan bahasa terlebih dahulu, baru hubungan antara satu dengan yang lain. Kita diperintah oleh Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Wahai orang yang berselimut, entah berselimut dengan kebingungan, berselimut dengan dosa, berselimut dengan utang, berselimut dengan berbagai masalah, untuk supaya segera dapat menyelesaikan masalah, qumil lail, lakukan qiyamul lail. Apa arti qiyamul lail? Berdiri di malam hari. Qiyam berdiri, al-lail malam. Apa maknanya? Salat. Kenapa salat di malam hari disebut qiyamul lail? Karena memang berdirinya lebih lama daripada salat biasa di siang hari. Biasa aja di sini mah, ya di tempat Rasul waktu itu. Jadi lama sekali berdiri sehingga disebut qiyamul lail. Apakah ada qiyamun nahar? Salat siang disebut qiyamun nahar? Enggak dikenal. Karena memang salat malam lebih lama. Karena salat malam lebih lama berdirinya, otomatis tidak tidur. Tidak tidur bahasa Arabnya itu tahajud. Ya. Tidur bahasa Arabnya hajada. Nama naum sama dengan hajat, tidur. Tidak tidur itu artinya bahasa Arabnya adalah tahajud. Dalam bahasa kita juga sering kan satu kata tambah satu huruf dua huruf berarti makna yang berlawanan. Sering itu transitif, intransitif kan berlawanan tuh maknanya. Moral, amoral, tambah a jadi tidak. Hajada tidur, tahajjada tidak tidur. Kita malam bangun untuk sholat. Jam berapa? Yang penting malam. Malam itu sejak kapan? Kalau waktu maghrib ya sholat maghrib namanya fardu. Ba'da maghrib namanya juga ba'diyah. Pas waktu isya sholat isya. Pas habis sholat isya 2 rakaat yang ringan disebut ba'diyah, baik. Setelah itu kita lakukan sholat bukannya tidur. Orang lain habis sholat isya udah ngantuk-ngantuk, maksakan ba'da isya sunat sebentar, langsung berangkat menuju tempat tidur karena capek siangnya, langsung tidur.
disebutlah tidur hajada. Ini tidak tidur malah sholat, berarti qiyamul lail, tidak tidur. Nah, bahasa Arabnya tidak tidur itu tahajud bahasa Qur'annya. Tapi yang saya dengar tahajud itu adalah nanti tidur dulu di akhir malam baru tidur. Kalimat itu pengertian, pemahaman fikih itu namanya. Qur'annya tidak menyebutkan jam berapa tahajud. Tapi kata Quran minal lail wa minal laili fatahajjad bih, dari sebahagian malam. Kalau jam 3 akhir malam sebagian malam kan? Kalau jam 2 sampai jam 1 malam sebagian malam juga kan? Kalau jam 9 sampai jam 10 sebahagian malam juga kan? Makanya Al-Quran menyebutkan wa minal lail, sebahagian malam silahkanlah tidak tidur. Artinya jangan tidur, ambil dari sebagian malam untuk tidak tidur tahajud. Lakukan sholat di malam hari, berdiri lama disebut qiyamul lail. Enggak tidur dong, iya tahajud namanya. Prakteknya bagaimana? Karena tidak ada kegiatan, tidak ada kerja di kantor, kita di malam hari di rumah atau di masjid, berarti kita laksanakan sholat dengan rileks, santai. Bahasa Arabnya rileks, bahasa Arabnya santai itu tarwih. Jadi tarawih itu tampilan orang sholat yang berlangsung dengan santai, itu tarawih namanya. Rehat, merehatkan itu tarawih. Nah, kalau ada pertanyaan sekarang, apa bedanya tahajud dengan tarawih? Tahajud berkaitan dengan umumnya orang tidur ini tidak tidur disebut tahajud. Tarawih berkaitan dengan kondisi orang yang sholat dalam keadaan rileks, itu tarawih. Tidak ada pembatasan waktu kapan tarawih, kapan tahajud. Yang penting tidak boleh tahajud dan tarawih di siang hari, itu aja deh. Karena tarawih tahajud disebut qiyamul lail. Jadi saya ulangi, lakukan sholat di malam hari dengan berdiri lama-lama, bahasa Arabnya qiyamul lail. Kalau kita qiyamul lail berarti tidak tidur, bahasa Arabnya tahajud. Karena memang kondisinya rileks, santai dan sepi, wah bisa enak, bisa rehat, bisa santai, bahasa Arabnya tarwih. Lakukanlah sholat malam itu sejumlah ganjil, jumlahnya ganjil, bahasa Arabnya ganjil, witir. Kapan mengganjilkannya? Terserah, mau di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Cuma jumlah keseluruhan hendaklah ganjil. Kenapa? Rasul bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan akhir salatmu pada malam hari ganjil. Akhir salatmu pada malam hari ganjil. Pelihara. Artinya kalau belum ganjil jangan dulu berhenti, ganjilkan dulu. Tapi kalau sudah ganjil, bolehkah sholat lagi? Yang penting kalau sudah diganjilkan, jangan diganjilkan lagi. Sebab ganjil tambah ganjil jadi genap. Makanya kalau sudah berapa di masjid? 11 rakaat. Selesai jam berapa? 8:30 juga udah selesai. Terus kata Al-Quran kan, qumil lail illa qalila. Manfaatkan malam ini untuk sholat lebih lama daripada untuk tidur. Lah baru setengah jam tadi 11 rakaat. Udahlah saya mau sholat lagi aja di rumah. Mau berapa rakaat? Terserah mau berapa rakaat. Tapi yang ingat, harus diingat, akhir jangan sampai genap. Maksudnya akhir harus ganjil. Jadi kalau sudah diganjilkan di awal malam, silahkan melanjutkannya dengan genap. Sebab ganjil tambah genap, ganjil. 11 tambah 4 jelas 15, silahkan. 11 tambah 10 ya 21, ganjil. Makanya kalau sudah 11 jangan ditambah 3. Itu jadi genap. Itu namanya 2 ganjil dalam satu malam. Ada nas yang menegaskan la witrani fi lailah, tidak ada 2 ganjil dalam satu malam. Harus 1 ganjil. Nah,
Jadi kalau pertanyaan tadi, bolehkah tahajud setelah tarawih, sudah terjawab belum kira-kira? Iya, artinya bolehkah tahajud setelah tarawih, artinya melanjutkan tarawih. Apabila memang dikatakan tarawih itu tidak tidur, jadi melanjutkan tahajud. Ya saya emang nggak menyebut tahajud, biasa juga qiyamul lail, ya melanjutkan qiyamul lail lah. Praktik Rasul bagaimana? Bervariasi. Rasul pernah melaksanakan sholat di malam hari itu dengan sebelum tidur beliau laksanakan sholat, di tengah malam beliau sholat lagi, di akhir malam beliau sholat lagi. Sholat di awal malam, istirahat, tidur sejenak, terbangun lagi, sholat lagi, capek, tidur sejenak, terbangun, sholat lagi. Sampai kata Aisyah, Rasul bersabda, min kulli lail autara fi awwalil lail thumma wa fi nisfihi wa taha witru inda sahur. Rasul setiap malam suka melaksanakan sholat sejak awal malam, lalu istirahat, lalu sholat lagi di tengah malam, dan berakhirlah sholat ganjilnya itu di waktu sahur. Fantaha witruhu inda sahur, berakhirlah sholat ganjilnya beliau di waktu sahur. Apakah beliau mengganjilkannya itu di akhir malam, di tengah malam, di awal malam? Aisyah sendiri pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Apakah engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau mengganjilkan sholat yang ganjil itu? Mengganjilkan bahasa Arabnya tutira, kata kerja. Bukan apakah engkau sholat, apa engkau tidur sebelum sholat witir, bukan begitu pertanyaan. Apakah engkau tidur sebelum mewitirkan, artinya mengganjilkan. Ketika Rasulullah ditanya apakah engkau tidur sebelum mengganjilkan, jawabannya ternyata tidak persis seperti yang diharapkan oleh penanya. Gimana jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sungguhnya dua mata aku tertidur, qalbuku tidak pernah tidur. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tahajud harus tidur terlebih dahulu, tidur kayak siapa? Tidur kayak Rasul, gak ada yang mampu. Sebab qalbu Rasul tidak pernah tidur. Tidur kayak kita itu bukan tidurnya Rasul, tidak ikut Rasul itu. Jadi dari mana itu ada kalimat kalau tahajud harus tidur dulu? Dari fikih, bukan dari kata Rasul, bukan dari kata Al-Quran, dari fikih, dari pemahaman. Kita hargai pemahaman yang berbeda, tapi jangan sampai bercerai karena perbedaan pemahaman. Sebab yang dipahaminya sama, hadis Rasul dan ayat Al-Quran. Nah, kalau begitu akan muncul lagi pertanyaan, itu berapa rakaat kalau Rasulullah kebiasaannya? Nah, berbicara tentang rakaat semakin ramai nih. Jawabannya juga dengan praktek Rasul. Bagaimana praktek Rasul salat malam di malam Ramadan, di luar Ramadan, bervariasi. Ketika Aisyah ditanya oleh Abu Salamah, kita lihat hadisnya yang paling populer, yaitu Abu Salamah bertanya kepada Rasulullah, kaifa kanat salatu Rasulullah fi Ramadan? Bagaimana salat Rasulullah pada bulan Ramadan? Pertanyaan itu bagaimana, ya? Pertanyaan Abu Salamah, bagaimana keadaan salat Rasulullah pada bulan Ramadan? Bukan berapa. Kalau bagaimana bertanya tentang kualitas, bukan kuantitas. Oleh karena itu jawabannya juga pasti kualitas juga.
Namun dalam jawaban tentang kualitas itu memasukkan angka untuk memperjelas kualitas Rasulullah dalam beribadah di malam hari. Jawaban Aisyah, maka Rasulullah, ini jawabannya nih, maka Rasulullah yazidu. Nah, kita lihat pertanyaan, kaifa kanat salatu Rasulillah fi Ramadan. Bagaimana keadaan salat Rasul pada bulan Ramadan? Dijawab oleh Aisyah, Rasul itu baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, maka yazidu ala ihda asyara raka'atan. Tidak biasa lebih di atas, tidak biasa melebihi di atas 11. Ini pertanyaan bagaimana ya, bukan pertanyaan berapa nih. Artinya apa yang dimaksud dengan kata tidak biasa melebihi dari 11? Jawabannya ada lanjutannya. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jadi waktu yang begitu lama yang digunakan Rasul salat malam sampai minimal 1/3 malam, maksimalnya semalam penuh, biasanya Rasul itu rakaatnya enggak lebih dari 11. Kalau 10 jam tidak lebih dari 11 rakaat, berarti satu rakaatnya berapa? Gitu mananya. Apabila salat beliau 5 jam, berarti satu rakaatnya berapa lama? Itu makna hadis. Jadi kalau begitu maka angka 11 ini menjelaskan kualitas bukan kuantitas. Saking lamanya Rasulullah dalam satu rakaat demi rakaat, maka satu malam itu biasanya enggak lebih dari 11. Kalau umpamanya 8 jam beliau sholat karena 2/3 malam, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Kan semalam penuh atau 1/3 atau di atas setengah, itu kalimatnya itu. Nah, itu biasanya enggak lebih dari 11. Berarti 11 itu menunjukkan lamanya rakaat beliau. Bukan 11 itu angka yang harus dipegang, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Kalau sekiranya pendek-pendek, ya pasti lebih angkanya. Kalau panjang-panjang pasti kurang, begitu maknanya. Dan kalimat tidak biasa lebih dapat dipahami biasa kurang. Kan begitu tuh. Kurangnya bagaimana? Ya kalau Rasulullah satu rakaat dapat menyelesaikan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 5 juz satu rakaat, gak mungkin sampai 11 rakaat. Itu kan Rasul, iya. Sekarang juga ada. Saya tadi malam membuka di YouTube obrolan guru saya Syekh Abdul Rashid, cerita tentang pengalaman beliau dengan gurunya. Salat maghrib ini di luar Ramadan. Salat maghrib sejak awal maghrib, salat Allahu Akbar, rakaat pertama dibaca Ali Imran dengan An-Nisa, rakaat kedua dibaca surat Al-Maidah. Selesai salat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum, 5 menit setelah itu langsung terdengar azan isya. Salat maghrib 1 jam lebih. Wah, kok bisa begitu? Gimana itu? Kan harus pendek-pendek. Ya tergantung makmum. Ini makmumnya soalnya ahli Al-Quran semuanya, makmumnya para hufaz semuanya. Senang-senang saja imam dengan bacaan bagus, penghayatannya yang mendalam, senang makmum mengikuti dia. Selesai katanya salat maghrib, langsung terdengar azan isya, mereka pada berdiri begini-begini gitu kan, pegel kan, lama ruku, lama sujud. Setelah itu, setelah azan isya, langsung salat isya. Kata beliau, selesai salat isya jam 1-an. Apa yang dibaca salat isya? Ya, lanjutan surat Al-An'am, Al-A'raf. Itu untuk masing-masing untuk satu rakaat. Subhanallah. Kata beliau, orang yang cinta Al-Quran enggak pernah dan enggak akan pernah bosan mendengarkan firman Allah. Orang yang cinta Allah pasti akan senang terus mendengar Allah berfirman pada dirinya. Ya, kita enggak nyampe di situ sih.
paling tidak kita ada upaya lah meningkatkan amal kita pada bulan Ramadan ini dengan komunikasi spiritual melalui bacaan Al-Quran dan Qiyamul Lail. Dan insyaallah bahasan ini apabila nanti umpamanya perlu diulang lagi, gak usah saya yang ulang, ya cukup dengan ulangan di sini aja nih. Ini sudah sebagaimana saya umumkan, ada fanpage ya. Sekarang sudah diungkap di sini juga ada bahasan-bahasan. Nah, ini seri tanya jawab. Seri tanya jawab sudah 3 nih, sudah dimuat, bisa dibuka nanti. Dan ada tadabbur Al-Qur'annya juga. Dan ini kan sebagaimana diumumkan baru dibuat tanggal 6 yang lalu. Berarti sampai sekarang 2 minggu lebih ya. Dan ini sudah masuk 18.000 nih jangkauannya, sudah nyampe ke 18.000. Ya alhamdulillah, dengan alat komunikasi milik Allah yang dititipkan kepada para ahli teknologi harus kita manfaatkan untuk dakwah. Dan apabila Bapak Ibu jamaah semuanya langsung nge-share atau umpamanya langsung like dan langsung menyebarkan kepada yang lainnya, diikuti oleh 5.000 orang umpamanya di Facebook Bapak Ibu semuanya, berarti Bapak Ibu sudah menyebarkan ilmu ini kepada 5.000. Mereka mengamalkan, Bapak Ibu dapat nilai dari 50.000 ditambah amal Bapak 1, 50.000 satu. Yang 50.000 menyebarkan lagi, wah terus MLM itu ya. Iya, multi level marketingnya sangat luar biasa nih kita manfaatkan. Sehingga kalaupun kita dipanggil oleh Allah, kita masih berjalan amal kita, bekas amal kita masih jalan. Itulah yang disebut dengan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ini juga saya angkat di sini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang memberikan, ya menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala pelakunya. Ini kurangnya nih. Pelajaran dari hadis, Islam sangat menghargai kualitas amal meski dilakukan hanya 1 kali. Banyak amal soleh yang dapat kita lakukan dengan sederhana namun nilainya tidak terukur. Ini kan kita pokoknya menyebarkan melalui alat ini sederhana saja, cuma klik, tapi nilainya tidak terukur karena terus menyebarkan dakwah ini. Kemudian maka makna kebaikan dalam hadis tadi yang dipahami dari kata khair adalah kebaikan yang tidak terukur. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan yang diikuti orang banyak, maka dia akan mendapatkan nilai seutuhnya dari jumlah para pengikutnya tanpa mengurangi nilai yang mereka capai. Semakin banyak pengikutnya, maka akan semakin banyak pula tambahan pahala yang akan diterimanya. Siapa yang menyebarluaskan halaman fanpage ini lalu dimanfaatkan orang banyak, maka baginya akan Allah limpahkan pahala yang tidak terukur, karena para pengguna yang mengikuti jejaknya pun akan terus bertambah tanpa kita ketahui dan terus berkelanjutan meski kita sudah mendapat panggilan ilahi. Dan di sini juga sudah disampaikan ada tanya jawab, ada muhasabahnya juga. Ini adalah sucikan tangan dengan, ya ini ada langsung dan insya Allah bisa didengar. Jadi setiap hari masuk langsung film sederhana, video kecil barang 7 menit sampai 10 menit, insya Allah akan bermakna mudah-mudahan. Jadi bisa diikuti. Ini adalah tadabbur yang dihubungkan, termasuk syuting di sini pada Selasa yang lalu. Cuma hasil syuting di sini belum masuk nih. Jadi syuting di sini, sana di atas nanti ada kelihatan nanti di sini. Kalau ini mah di rumah ini. Ya dipersilahkan, alamatnya cukup saja ditulis di Facebook, nama saya pakai kata Ustadz. Karena ini yang bikin orang lain nih, makanya pakai Ustadz gitu. Kalau yang saya bikin nggak pakai Ustadz. Jadi kalau pokoknya di Facebook ditulis Ustadz Saiful Islam akan muncul ini, insya Allah. Apabila di WA silahkan juga dipanggil, nomornya adalah nomor 0822
yang dulu pernah dibagikan di sini 0822 10 11 2 11 2 ya. Mana ini? Di awal sudah lama nih. Ya walaupun ini baru ya, belum 1 bulan nih, tapi ya alhamdulillah sudah banyak yang nge-share, sudah banyak yang menerima, dan ini yang kita harapkan. Semoga dengan teknologi ini dakwah semakin luas, dan teknologi juga adalah dari Allah, dititipkan kepada para pemikir kan gitu. Ini rindu Ramadan, ini saya dimasukkan ini 1 hari sebelum Ramadan ini. Kalau orang lain kan ngasih judul Tarhib Ramadan ya, saya bilang ya Tarhib Ramadan mah udah banyak lah. Terus apa Ustaz? Rindu Ramadan. Nah di sini kan ada, di sini nggak disebut nomor WA-nya ya. Tapi yang jelas sudah pada tahu kan, pada pertemuan yang lalu sudah dibagi. Jadi insya Allah dengan menyebarluaskan ini juga Bapak dan Ibu akan ikut berdakwah. Semakin banyak yang mengikuti, maka semakin banyak juga nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin dicukupkan atau ada yang mau ditanyakan? Cukupkan saja ya, karena memang waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka ya rabbana inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.